dan akhirnya ibuku itu disampaikan hasilnya bahwasanya memang aku kena tadi gitu. Nah, kena ini dalam artian kalau mungkin sekarang kita bilang guna-guna, kalau aku bilangnya sih kesapo. Orang yang datengin aku tuh Ki hebat. Dia bisa melihat penyakitku tuh apa dari tangannya dan aku melihat sendiri. Jadi di tangannya tuh ada tulisannya, pas dihapus hilang. Kayak tato bentuknya. Timbul sendiri? Iya, tapi dengan ritual dia. Oh. Gitu. Jadi begini, ketika aku merinding nih, ketika kita tidak mengalami mungkin ini kayak seperti, nggak mungkin itu cerita, bohong itu cerita. Tetapi ketika kita mengalami sendiri, baru kita akan tahu Ki, seperti apa rasanya. Di tahun 2022, aku pindah ruko ke yang lebih kecil. Di sana aku 2 bulan dan waktu itu pegawaiku ada 2 pada saat itu. Tiba-tiba Ki, banyak belatung jatuh. Setelah kejadian itu, ini semua hidupku berantakan dan akhirnya sampai sekarang yang namanya WO, job dan semua itu berhenti total. Iya, apa bisa dijelaskan? Tenang di surga. Dan maafin aku karena belum jadi ngumrohin ibu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, apa kabarnya? Nah, seperti biasa nih di channel YouTube Yopoyo, di samping saya sekarang sudah ada narasumber yang akan menceritakan pengalamannya. Nah, kita sapa dulu ya narasumber kita. Halo, selamat malam Kak Ida. Halo Reki. Kak Ida sehat? Sehat. Apa nih kesibukan? Luar biasa, puji Tuhan, sehat walafiat. Oh, alhamdulillah. Iya. Kesibukan Kak Ida apa nih sekarang? Masih di pengacara masih. Terus dan juga ada kegiatan-kegiatan lain karena kakak juga buka LKP. Dan juga ada beberapa kegiatan dalam pembuatan produksi film dari Karya Agung juga. Gitu. Yang penting lancar dan sehat. Amin. Nah, Kak Ida, Ya. pengalaman horor apa nih yang Kak Ida mau bagiin ke cerita ke teman-teman? Waduh, banyak banget kalau masalah cerita horor ya. Aku tuh sudah beberapa kali mengalami hal tersebut dari mulai 2011 Ki. 2011 itu aku kalau dibilang guna-guna bukan guna-guna, tetapi aku kayak kena sambet gitu. Tapi kalau orang bilang itu guna-guna, tetapi mungkin tidak ditujukan ke aku karena akunya lagi kosong, waktu itu lagi dalam keadaan down. Nah, aku tuh kayak kena sapo gitu nah. Oh, ketempelan ya? Ketempelan. Dan itu sudah lama terjadi, maksudnya ketempelannya tuh ada jenjang waktu tuh sudah 3 bulan sampai 6 bulan. Sehingga aku mengalami sakit yang luar biasa, maksudnya demam terus, menggigil terus, tapi kita cek di rumah sakit secara medis. Rumah sakit 1, rumah sakit 2, rumah sakit 3 ini berbeda. Dan akhirnya keluargaku meminta untuk aku balik ke Jakarta. Dan aku dibawa ke rumah sakit salah satu di Jakarta Selatan waktu itu, dan di sana semuanya clean, bersih, tidak ada sakit penyakit. Tetapi aku masih tetap demam, tetapi aku masih juga tetap gemeteran. Setiap dalam 1 jam tuh bisa aku menggigil sampai 4 kali. Berarti bisa kita asumsikan ini diguna-guna? Iya, tetapi aku nggak bisa seuzon ya. Kita nggak bisa seuzon dengan seseorang. Ya kita bilang kesambet aja lah, kita bilang aja lah kena sapo. Nah, tetapi pada dasarnya memang kita hidup Ki, ada hal-hal lain yang di samping kita. Ya, mungkin pada saat itu aku buat salah sehingga aku kena, kita kan nggak sadar juga. Jadi almarhumah ibuku tuh yang sedikit, bukan sedikit tetapi banyak banget khawatir karena aku anak bungsu. Terus beliau yang namanya orang Jawa kan, dan di daerah aku orang jadi memang itu tempatnya lah ya. Jadi beliau sangat percaya dengan hal-hal klinik mistik, itu percaya. Jadi beliau yang ngobatin aku, pergi ke salah satu orang yang ia percaya. Beliau percaya, dia lihat aku ini kenapa. Dan akhirnya ibuku itu disampaikan hasilnya bahwasanya memang aku
kena tadi gitu. Nah kena ini dalam artian kalau mungkin sekarang kita bilang guna-guna, kalau aku bilangnya sih kesapo. Karena pada saat itu juga aku nggak ada konflik dengan siapapun, tapi memang kondisinya sedang down to earth gitu lah ya. Maksudnya aku lagi kosong banget karena dengan permasalahan hidup yang aku alami saat itu, aku agak sedikit melo, galau, semuanya campur jadi satu. Dan memang ketika kita lagi kosong, bukan kita tidak percaya Tuhan, tetapi ketika kita lagi down di bawah, itu biasanya hal-hal yang seperti itu akan senang menyambangi kita. Gampang merasuki kita hal seperti itu gampang, ya? benar Oke. sekali Ki. Jadi tanda-tanda apa Kak Ida? Maksudnya orang tua Kak Ida kan tahu Kak Ida diguna-guna nih. Iya. Apa tandanya? Jadi kata beliau, orang yang beliau percaya ini bisa melihat. Melihatnya yaitu nggak tahulah caranya apa, karena yang pergi kan beliau waktu itu. Tetapi di situ dibilang bahwasanya memang aku kena satu ajian, namanya di depannya ada Nyi, masih aku ingat waktu itu Nyi apa? Nah itu dari daerah Jawa Barat. Maksudnya itu apa? Nyi itu maksudnya merasuki Nama ajiannya. semacam mantra? Bukan. Bukan. Jadi kalau di dunia mistik, Oke. apa yang terkena pada orang, semuanya dikirim orang ataupun kita yang kesapu, itu ada nama penyakitnya. Kalau kita penyakit medis mungkin demam, flu. Nah, di situ ada nama-namanya ternyata. Kan tapi umumnya kita tahu kan santet, gendam, teluh, Betul, guna-guna. betul. Gendam, teluh, guna-guna. Nah, ini ada macam-macamnya. Teluhnya apa, ini apa. Nah, yang aku tuh Nyi apa gitu waktu itu dibilang sih. Cuman akunya nggak fokus karena memang aku juga tidak spesial ke situ. Aku pikir aku kan milenial ya, maksudnya tidak terlalu mempercayai, tapi aku mengalami gitu. Jadi karena desakan ibuku, karena aku nggak sembuh-sembuh waktu itu, akhirnya aku pergi ke Jakarta. Terus di Jakarta juga dites, memang semua bersih, clean. Di situ aku baru percaya bahwasanya oh mungkin benar juga kata ibuku. Akhirnya aku diobati dengan seseorang yang dipercaya ibuku. Nah seseorang ini datang nemuin aku waktu itu di Jakarta di rumah. Terus dia bilang semuanya dan akhirnya obatnya ketemu. Nah obatnya tuh ketemu dari dia lihat. Orang yang datengin aku tuh Ki hebat. Dia bisa melihat penyakitku tuh apa dari tangannya dan aku melihat sendiri. Jadi di tangannya tuh ada tulisannya. Pas dihapus hilang. Kayak tato bentuknya. Timbul sendiri Iya, gimana? tapi dengan ritual dia. Oh. Gitu. Jadi penyakitku apa, namanya apa, obatnya di mana. Dia memang spesialis untuk ngobatin hal-hal yang tidak kelihatan. Gitu. Jadi dari situ aku mulai percaya ada ya dunia lain gitu. Pada saat itu aku sangat-sangat tidak percaya dengan dunia mistik. Tapi gara-gara hal itu aku jadi percaya oh ternyata masih ada. Dan ketika dilihat akhirnya dapat obatnya. Dia memang spesialis ngobat, bukan untuk yang hal-hal lain. Dia nggak bisa yang lain. Jadi kalau Reiki sakit nih, sakitnya apa? Nanti kelihatan kalau memang itu sakit medis, dia akan tertulis juga itu sakit medis. Dan harus berobat ke dokter mana. Hebat Ada kan? ya? Orang Ada. sakti itu ada ya? Ada. Dan Kak Ida akhirnya diobati sama beliau? Diobati nama beliau, beliau pergi ke dan akhirnya diambilin satu air dari gua. Diambilin juga beberapa ramuan, contoh kayak bunga serai yang kering, terus ada beberapa ada lagi barang kayak telur yang bulat segala macam, adalah pokoknya beberapa. Dan itu akhirnya aku dan yang hebatnya Ki, aku tuh cuman disuruh mandi air yang dari gua yang di itu. Ini apa nih? Nama tempat. Oh nama tempat. Jadi di itu ada gua dan airnya itu dianggap suci. Oh. Gitu. Dan air itulah yang akhirnya aku mandiin cuman satu aqua dicampur dengan yang apa namanya tadi bunga serai yang kering, campurin, aku mandiin dalam nama Tuhanku, semoga aku sembuh gitu kan. Aku minta kesembuhan. Nah akhirnya Ki merinding aku ini. Akhirnya aku mandiin dan setelah mandi dilap dengan nggak boleh dibilas. Dimandiin, akhirnya aku lap dengan handuk. Setelah itu aku pakai baju. Dan ketika aku pakai baju, ini keringat aku banjir. Kayak orang habis olahraga, lebih parah lagi. Bajuku tuh sampai basah. Mungkin kalau bisa diperas. Emang panas waktu itu enggak? Enggak dong. Kita di kamar pakai AC. Dan sejak itu, aku tidak menggigil lagi. Sembuh dong? Hari? Sembuh.
Jadi yang biasanya 1 jam 3-4 kali, langsung aku bisa jalan ke mall. Dalam 1 hari itu cuma 2 kali aku menggigil. Besoknya sembuh total dan aku bisa berangkat lagi bekerja. Sampai sekarang nggak ada lagi? Sampai sekarang. Tapi ada nggak Kak, misalkan dia semacam kasih, biasanya ya kalau orang-orang yang katakanlah bisa seperti itu ya, ngasih seperti barang gitu atau... Oh, kalau itu memang ada Ki. Jadi namanya dipageri katanya. Tapi kan aku nggak tahu ritualnya seperti apa. Yang pasti dengan kejadian itu beliau bilang sekalian aku pageri gitu. Tetapi aku nggak tahu ritualnya seperti apa karena tidak ada diberikan padaku dan aku juga tidak lihat ritualnya seperti apa. Yang pasti apa yang aku alami benar-benar menyatakan bahwa sisi lain dunia itu ada. Dan itulah tadi kita bicara itu guna-guna Kak ya. Ya. Tapi ada nggak Kak, ini maaf ya, dikatakan oleh orang pintar itu, ini dibuat orang namanya si itu, tempatnya si ada. Mungkin aku nggak mau ungkap di sini. Tapi Nggak boleh diungkap, tapi tetapi dia tahu ya? dia tahu yang buat. Tapi dia nggak, karena dia takut aku sakit hati, tapi dia tahu siapa yang membuatnya. Itu termasuk nama ajiannya tadi. Termasuk asal usulnya dari mana. Asal usulnya beliau bilang. Tetapi untuk siapa yang buat, nggak ada satupun, semua ahli seperti itu membicarakan ke kliennya bahwasanya ini si A yang buat, karena nanti orang jadi malah dendam, Iya, bertumpah darah nanti. Benar, benar. Iya. Dan akhirnya setelah sembuh Aku langsung balik kemana? ke Bengkulu, nih? karena Ke Bengkulu lagi iya ya? ke Bengkulu, dan akhirnya setelah dari Bengkulu aku selesaiin kerjaanku, aku long trip lagi karena pada saat itu aku keliling Indonesia. Nah aku long trip dan di saat itu aku di aku lebih hebat lagi mendapatkan hal-hal spiritual yang luar biasa menurut aku, karena di sana tingkatnya sudah lebih dari yang awal tadi. Maksudnya tingkatnya lebih yang awalnya apa nih? Tingkat yang dialaminya. Jadi untuk kemistikannya. Kalau yang tadi aku kayak diguna-guna. Iya. Tapi kalau ini aku melihat. Melihat apa? Melihat sesuatu yang orang lain tidak lihat. Bagaimana itu, Ki? Itu dengan dalam keadaan sadar. Sadar sesadar-sadarnya karena masih sore. Maksudnya belum jam 11 gitu ya. Masih sekitaran jam 8, jam 9 malam. Gimana ceritanya Kak? Jadi ceritanya itu pada saat itu aku bekerja di salah satu tempat hiburan. Karena memang kita waktu itu kerjanya entertain, kita keliling Indonesia. Dan pada saat itu aku cuman berdua nih, karena yang lain belum pada datang. Nah, aku berdua dengan salah satu playerku. Ketika ini aku lagi belajar nih, kira-kira kita mau bawain performa apa gitu. Nah, kita belajar nih berdua. Aku ngadep ke dinding. Di sini ada stand book. Pada saat itu, Ki, seluruh tempat itu seperti tidak suka sama aku. Pada saat itu, 2-3 hari itu aku benar-benar kayak ngerasa asing, kayak ngerasa aku tuh dibenci dengan semua orang yang ada di situ. Kayak mereka lihat aku tuh freak banget, aneh gitu ya. Dan aku sendiri kok kayak gini gitu. Akhirnya aku doa puasa dan pada malam kejadian itu dengan playerku itu lagi latihan, pas ngadep ke tembok itu aku kan kayak gini ya, aku kayak gini. Tiba-tiba aku tuh terpelanting, aku kayak didorong orang, terpelanting dan aku tuh sampai muter. Terus aku tanya sama playerku, tadi kenal nggak sama orang itu? Siapa? Kan tadi lihat aku sampai mau jatuh. Iya katanya. Terus siapa yang tadi itu? Kok songong banget? Ada cowok gede pakai baju kaos dengan celana jeans, agak gondrong sedikit dan pakai topi. Tapi aku nggak lihat mukanya, Ki. Dia tuh kayak turun dari panggung langsung ke sana. Jadi dia nabrak aku, Ki. Itu sentuhannya kerasa Kak? Bukan lagi kerasa, aku tuh kayak didorong. Kencang banget. Kencang, Ki. Jadi begini, aku merinding nih, ketika kita tidak mengalami, mungkin ini kayak seperti, nggak mungkin itu cerita, bohong itu cerita. Tetapi ketika kita mengalami sendiri, baru kita akan tahu, Ki, seperti apa rasanya. Dan puji Tuhannya, setelah aku ditabrak itu, Ki, semua orang yang ada di situ suka sama aku, sayang sama aku, sampai bahkan ketika aku pulang, sampai sekarang masih banyak yang kontak. Oh.
Kenapa Luar bisa biasa ya. begitu ya? Aku juga nggak ngerti, Ki. Itulah anehnya hal-hal yang mungkin kita tidak percayai, tapi itu ada di sekitar Tapi kita. Kak Ida coba cari tahu nggak siapa itu? Kalau menurut Gimana? aku ya, Ah, karena orang lain nggak bisa ngelihat, Ki. Orang lain nggak bisa ngelihat dan aku bisa lihat. Ya puji Tuhannya dilihatinnya yang bagus. Maksudnya yang bentuknya bagus, nggak buruk sehingga akunya nggak punya trauma. Tetapi dari situ aku punya ketakutan tersendiri. Aku jadi susah tidur karena aku juga agak takut ya, takut keluar agak malam dikit, takut agak gelap dikit gitu. Karena setelah itu aku ada lihat satu sih, bentuknya cewek waktu itu. Tapi setelah aku pulang ke sini. bentuknya cewek ini waktu Di sini. Setelah aku pulang dari luar kota tadi, aku balik dong dengan kemenangan yang luar biasa setelah kejadian itu. Nah, setelah itu aku balik ke sini dan di sini aku melihat sekali aku lihat bentuknya cewek cantik sih. Oke, nanti Kak Ida teruskan yang ini ya. Tapi Kak, apa hubungannya sosok yang makhluk tadi dengan semua orang di sana pada suka sama Kak Ida? Nggak tahu juga, Ki. Aku juga heran. Waktu 3 hari pertama, orang kan pada nggak suka nih sama aku. Nah, setelah kejadian itu, semua sayang sama aku, Ki. Nah, ini yang dibilang kita percaya nggak percaya masih ada hal-hal yang seperti itu. Artinya ini aku nggak tahu ini apakah makhluk yang nggak kelihatan, ataukah memang ini penjaga aku, ataukah seperti apa yang membuat yang tadinya aku ini kan nggak salah pada saat itu. Kenapa tiba-tiba auranya ke orang nggak suka. Nah akhirnya dia muncul, kita juga nggak tahu. Hanya Tuhan yang tahu. Kak Ida juga nggak cari tahu ya? Aku nggak cari tahu, justru dari hal itu aku ada apa nih dengan aku? Karena aku baru mengalami hal kayak gitu. Ada apa dengan aku? Kayaknya aku beberapa saat lalu ngalami seperti itu. Terus sekarang aku ngalamin ini. Ini ada apa Tuhan gitu. Terus karena aku Kristen ya Ki, aku doa puasa. Aku sharing dengan beberapa gembala juga waktu itu yang di Jakarta. Coba doa puasa. Dan aku doa puasa untuk membuang hal-hal yang seperti lihat Katakannya tadi. negatif lah. Enggak, bukan negatif. Maksudnya seperti ini. Ketika kita bisa lihat itu sebenarnya kan energi kita bentrok. Iya. Nggak baik buat kita. Dia sial, kita sial. Nah, aku hilangkan itu. Aku hilangkan itu dengan doa puasaku. Dan puji Tuhan itu hilang. Cukup sampai ketika aku pulang dan aku melihat sosok yang cantik tadi. Duduk dengan rambut panjang sekali. Aku lihat untuk bajunya bukan putih waktu itu. Gitu. Cuman ketika aku lihat terus aku tanya temanku waktu itu di sini, nggak usah aku bilang di mananya, tetapi ketika aku bilang tanya temanku, lihat nggak tadi cewek yang di situ tadi siapa, gitu kan, nggak ada siapa-siapa, gitu. Jadi pada saat itu aku tahu, oh ini kelanjutan ternyata. Kalau nggak aku buang, ya kan, ini akan jadi satu energi yang akan mengikutin aku. Nah aku buang, aku minta ampun sama Tuhan kalau memang aku ada salah yang mungkin aku sengaja atau tidak. Terus kalau memang ini bawaan keluarga ataupun seperti apa, karena memang aku orang Jawa Timur Ki. Jadi orang Jawa Timur tuh memang banyak kepintaran lah dalam hal-hal seperti itu. Sehingga aku minta ampun sama Tuhan dan aku bilang sama Tuhan, Tuhan bantu aku untuk, karena aku nih niatnya mau mencari rezeki, aku mau bekerja di tempat baru ini kiranya aman-aman aja, aku nggak mau menyakiti orang dan kiranya juga orang tidak menyakiti aku. Beri belas kasihan sama aku, beri aku welas asih, beri aku kasih sayang. Dan puji Tuhan hilang. Sejak itu aku nggak lihat-lihat. Tapi ini kan hanya cerita pendek, prakteknya susah Ki. Doa puasa juga susah, prakteknya beberapa hal juga aku jatuh bangun, nggak bisa dalam waktu 1 hari semuanya finish. Benar. Ya. Tapi sampai balik ke sini keadaan normal ya Kak ya? Normal. Nggak ada lagi masalah. Sangat normal. Kejadian aneh gitu. Cuman sekali itu lihat. Nah kejadian aneh lagi itu malah ketika baru-baru ini waktu pandemi. Oh waktu pandemi? Setelah pandemi kan, waktu pandemi itu aku buka salah satu restoran. Nah, buka restoran, terus aku akhirnya pindah tempat. Di tempat pertama, aku setahun. Ketika pandemi kan orang PPKM, akhirnya kita kurangi kos untuk pindah ke ruko yang lebih kecil. Padahal waktu di ruko yang besar ini yang punya yang awal itu bilang bahwasanya dulu yang tinggal di bawah itu banyak diganggu.
banyak diganggu, banyak suara, bahkan ada yang diganggu kayak lempar barang segala macam. Tapi puji Tuhan pada saat kami yang tinggal, bahkan ketika karyawan satu yang nginep pun tidak ada sedikit pun diganggu di situ. Normally. Jadi pada saat kita pindah malah ada satu kejadian yang membuat aku tuh shock. Karena aku tuh sebenarnya jujurly aku dididik tidak untuk percaya hal seperti itu. Mungkin Reki juga. Tetapi di sisi lain kita lihat fenomena kan saat ini bahwasanya banyak banget kejadian. Benar. Yang akhirnya kita membuat berpikir, kok ini ada ya? Kok ini ada ya? Nah, dan aku alami lagi. Jadi setelah sekian lama, aku nggak pernah ngalamin hal-hal yang seperti itu. Di tahun 2022, aku pindah ruko. Pindah ruko ke yang lebih kecil. Di sana aku 2 bulan dan waktu itu pegawaiku ada 2 pada saat itu. Tiba-tiba Ki, banyak belatung jatuh di warungku. Itu pas pindahan atau udah? Enggak, sudah 2 bulan. Udah 2 bulan di sana ya? Iya. Ada belatung jatuh ini? Dari gimana plafon. juga? Dari plafon. Jadi dari plafon belatung tuh jatuh di meja kasir dan juga di meja makan. Aku panggil pendetaku waktu itu. Terus aku konseling lah ya seperti apa baiknya di kepercayaan kami. Ya kita cukup doa, kita serahkan sama Tuhan, diampuni orang yang membuatnya segala macam. Di hari pertama kita buktikan itu tuh mungkin ada bangkai. Benar. Ya kan? Kita logikanya. Logis, ya. Logikanya ketika ada belatung pasti ada yang busuk dong di atas. Tapi kami yang di bawah sama sekali tidak mencium bau busuk. Tidak ada bau busuk sedikit pun karena ruangan dari rukoku itu nggak gede amat. Dari ini kurang lebar dikit dan agak panjang dikit. Akhirnya aku punya ide untuk mengcompare ini nih apa. Karena pegawaiku begitu lihat belatung tuh langsung bilang, Bu, ini dibuat. Banyak belatung? Ini dibuat, nggak banyak, tetapi adalah lumayan sekitar 10-an setiap sekali jatuh. Nah, terus bukan, aku bilang gitu. Coba kamu naik dulu ke atas, kan ada yang laki-laki 1, perempuan 1. Coba buka dulu plafonnya, karena kebetulan plafonnya tuh nggak terlalu tinggi. Karena itu rukonya bukan ruko yang dicor gitu yang di depan. Yang di belakang baru dicor. Nah, kebetulan itu kan triplek. Memang ada 1 yang bisa dibuka. Dia naik, Ki. Dia naik, dia bilang, Bu, tidak ada apa-apa. Serius, aku nggak percaya nih. Jadi aku nunggu nih di bawah dengan beberapa orang. Coba videoin. Divideoin semua sekeliling kanan kiri, bahkan yang dekat semua. Nggak ada apa-apa, Ki. Sudah dong. Masih kepikiran nih, akhirnya tutup. Aku tutup nih kasusnya, udah close, gak apa-apa, kita tunggu besok. Semoga dia ada niat baik untuk tidak mengganggu kita kalau memang itu dari hal lain. Nah akhirnya tunggu besok, masih juga Ki. Oh masih ada lagi? Masih, dan itu tuh jatuhnya di siang sampai sore. Siang sampai sore jatuhnya, dan hanya di meja kasir. Hanya di meja kasir? Sama ada 1 meja yang memang dekat kasir itu. Sementara posisi plafon itu kan begini, harusnya kalau belatungnya harusnya malah di ujung ya. Ini yang paling atas. Karena kasirku tuh di deket tembok. Nah, terus ini kan posisinya kayak gini harusnya kan. Harusnya kalau logikanya belatung ke ya, bawah. Ke bawah. Tapi ada mungkin ada lubang nggak? Enggak ada lubang Nggak tuh. ada. Rata ya? Kalau mungkin Reki lihat akan paham. Kami juga bingung itu dari mana bisa jatuhnya itu bisa dari mana. Memang ada celah, tetapi kan kayak kok kayak gini ya, kayak nggak masuk akal gitu. Nah akhirnya di hari kedua naik lagi nih pegawaiku, naik lagi, video lagi, masih nggak ada apa-apa. Hari ketiga juga begitu. Di hari keempat baru ada yang namanya bangkai burung yang sudah sangat kering dikirimnya. Hari pertama nggak ada, hari kedua nggak ada, hari ketiga nggak ada, hari keempat dia muncul. Dan setelah hari keempat dicek ada bangkai burung? Bangkai burung nggak terlalu besar. Udah kering tapi? Kering kerontang. Sebelumnya nggak ada ya? Nggak ada, di hari pertama, kedua, ketiga itu nggak ada. Nah kalau dengar penjelasanku kayak nggak mungkin kan, tapi waktu itu saksi mata ada yang melihat gitu. Jadi mereka yang meyakinkan aku bahwasanya ini dikirim Kak, ini dikirim Bu. Ya udah kita sama-sama berdoa agar Tuhan yang mengampuni kita. Mungkin kita pernah buat salah, mungkin kita pernah, aku khususnya
mungkin pernah buat sakit hati, buat yang pernah aku sakiti, aku sendiri minta maaf, sehingga mungkin ada yang sakit hati sampai mau berbuat seperti itu. Tapi kan kita nggak bisa seuzon. Iya. Nah, nggak bisa seuzon nuduh bahwasanya si A, si B, ya hanya Tuhan yang tahu. Makanya aku juga minta ampun sama Tuhan. Begitu. Ikhlas. Ikhlas, nggak apa-apa Ki. Dan efeknya aku rasain sampai sekarang. Banyak hal yang terjadi di hidupku, mungkin ini nggak akan bisa dituntas, nggak bisa kukupas tuntas di sini karena episodenya panjang banget. Kayak film India episode 1 sampai 100. Nah, tetapi setelah itu kan pegawaiku nih 2 berhenti, ya kan? Berhenti nih. Waktu mengalami hal itu tuh benar-benar yang masih dikasih rezeki sama Tuhan. Belum terasa efeknya, Ki. Nah, setelah sekian, baru nih semuanya tertutup sampai sekarang. Ya, gimana ya? Karena apa yang aku pegang itu dibuat Tuhan berhasil. Mungkin ini juga menyakiti beberapa orang, aku nggak ngerti juga. Dibilang percaya, aku nggak percaya. Dibilang nggak percaya, itu terjadi. Nah, jadi jalan tengahnya adalah aku ngaca diri. Apakah gara-gara aku posting beberapa pencapaian aku, baik di WO, aku punya WO, jadi buat yang mau wedding boleh hubungin aku. Sekalian aku promosi. Dan aku juga punya band, aku punya sound system waktu itu kan, yang bisa dipakai untuk disewakan. Sehingga ini mungkin ketika kita banyak sekali orderan, waktu itu mungkin ada, kita nggak nuduh lah ya. Nah mungkin dari hal ini, apakah ada orang yang nggak suka tanpa sebab gitu. Nah aku juga nggak bisa menuduh. Yang pasti setelah kejadian itu, ini semua hidupku berantakan. Dan berantakan dan akhirnya sampai sekarang yang namanya WO, job dan semua itu berhenti total. Oh, artinya apa bisa dibilang lebih parah daripada guna-guna yang tahun Iya, itu? iya. Kalau yang awal, pertama kali, yang pertama kali kan hanya kayak yang ke badanku, Iya. sakit aja. Kalau ini menyangkut ke pekerjaanku. Kenapa aku percaya akhirnya ini? Karena setelah kejadian itu banyak lagi kejadian nih. Ada kejadian lagi, yaitu salah satu bahan makananku itu hilang. Nah, waktu itu aku udah ganti pegawai. Nah, nanti aku undang nih pegawaiku ke sini untuk memberi kesaksian bahwasanya memang saat itu terjadi. Gitu. Ini sekarang aku ajak salah satu orang yang aku percaya juga, dan ini salah satu orang yang melihat kejadian waktu itu. Yang ngalamin ya? Iya. Ayo Dimas, silakan. Dan ini Dimas, salah satu saksi yang melihat ada lagi kejadian setelah kejadian belatung. Nanti aku sambung lagi deh efek dari yang belatung itu setelah kesaksian Dimas. Jadi Dimas ini adalah salah satu orang yang waktu itu menyaksikan ada satu kejadian, dan biar langsung Dimas yang memberi infonya. Dimas ngalamin ya Mas? Mengalami. Gimana ceritanya Mas? Jadi di tahun 2022, tepatnya di bulan Maret, awal mula Dimas kerja sama Ibu Marta. Itu kejadiannya setelah 1 bulan Dimas kerja, kira-kira di bulan April, tepat di hari Jumat. Ibu Ida Marta ini kan orangnya suka memasak kue gitu kan, belajar memasak kue gitu. Nah kebetulan kemarin hari Jumat kita memasak kue. Nah jadi ada salah satu bahan kuenya itu, waktu itu sudah kita membuat kue, dia suruh saya simpan. Mas ini simpen. Dah saya kemasi, saya simpen, saya gantunglah di dinding di dapur. Santolin? Iya, disantolin. Ada paku ya di sini? Iya, ada pakunya juga. Kebesokan harinya, di hari Sabtu, itu mau bikin kue lagi. Ibu Ida Marta nanyain sama Dimas, Mas, bahan kue yang kemarin Ibu suruh simpan di mana? Dimas carilah di situ. Terus Dimas konfirmasi, Bu, bahan kuenya nggak ada. Terus kata Ibu Marta, lah kok bisa? Kemarin kamu taruhnya di mana? Coba cari tempat lain, masih ingat kan? Iya, coba cari tempat lain. Siapa tahu kamu salah taruh gitu kan? Kami cari lagi, entah itu dibawa hewan apa, kita nggak tahu kan? Kami cari lagi, kami bongkar lagi, semuanya itu nggak ada. Tapi waktu itu posisinya berdua aja atau ada orang lain? Nggak ada orang lain. Nggak ada orang lain, berdua aja? Iya, cuman kita berdua. Kalau untuk masuk ke dapur itu cuman kita berdua. Oke. Iya. Terus ya udah kata Ibu Marta, beli lagi aja nanti. Kita beli lagi.
Kebesokannya di hari Minggu itu kita nggak bikin kue. Udah nggak bikin kue. Hari Seninnya Dimas lagi prepare untuk buka warung. Di situ Dimas menemukan salah satu bahan kue yang ibu mau bikin kue itu, yang hilang itu. Persis itu? Iya, persis itu. Ukurannya sama? Ukuran sama, di tempat yang sama, dan nggak ada bekas apapun. Plastiknya juga Mas. Plastiknya juga utuh. Amazing. Wow. Terus apa yang, maksudnya waktu itu Dimas ngapain sudah lihat itu? Dimas langsung shock, terus langsung kirim video, video terus langsung kirim ke ibu. Ibu bergegas langsung pergi ke warung. Yang dipikirin Dimas, kenapa bisa ada lagi di situ? Mungkin itu ya hewan liar. Tapi kalau yang hewan liar kan nggak mungkin disantuni Iya. lagi. Karena dia Di terpaku. situ. Dan kita lihat di CCTV memang nggak ada orang masuk. Kan ada CCTV. Soalnya dia kan kembali utuh, nggak ada bekas gigitan apa gitu kan. Genggaman pegang nggak ada? Nggak ada. Terus aku bilang sama Dimas, buang aja Mas. Ya akhirnya dibuang itu. Akhirnya dibuang? Iya. Iya. Sampai itu aja atau ada cerita lain Dimas? Mungkin udah itu aja, dan di situ merasakan merinding sih. Merinding gimana Mas ya? Atau ngerasa kayak di kayak di tengok-tengok gitu, ada nggak? Mungkin kalau yang ditengok-tengok nggak ada ya, tapi ya namanya kita sendirian kan, adalah Kejadian rasa itu takut. ya. Ya, ada rasa takut juga gitu. Mungkin itu aja sih untuk kesaksian yang Dimas lihat pada saat itu. Oke Dimas. Makasih ya, Dimas. Ya, makasih Kak. Iya. Nah itu tadi Ki, salah satu penunjang ketika aku nggak percaya, tapi di sisi-sisi lain aku banyak kejadian dan ada saksi matanya. Dimas. Cuman aku nggak pernah blow up di sosial media, hanya orang-orang tertentu yang aku beritahu. Jadi ini adalah hal pertama kali aku mengungkap di media massa hanya untuk Yopoyo. Waduh, terima kasih Kak Ida. Aku mau cerita. Terima kasih. Karena aku senang lihat kalian anak-anak muda yang mau berkarya. Ketika ini versi kalian, maka ketika aku punya cerita, ya Pak, nggak ada salahnya ya. Jadi buat orang-orang yang mungkin tidak suka dengan ceritaku tadi, aku minta maaf duluan. Ini tidak menuduh siapapun, tapi memang itu terjadi. Itu terjadi, sangat terjadi dalam hidupku, dan hanya Tuhan yang tahu kebenarannya. Apakah ini memang dibuat ataukah memang itu kebetulan, memang takdir aku, gitu. Jadi di sini ceritanya nggak ada menyudutkan siapapun ya Ki, tidak ada menuduh siapapun. Ya memang itulah takdirku. Aku mengalami semuanya. Dan kenapa aku yakin bahwasanya memang itu ada something, ya itu tadi kan something. Karena gini, semuanya berhenti dan aku akhirnya putuskan untuk hijrah ke Jakarta. Ke Jakarta aku jual semua asetku waktu itu, dan ketika nyampe Jakarta, di sana banjir job aku. Banjir job? Iya. Waktu sepi di sini, Kak Ida Bukan sana? sepi, maksudnya gini. Gimana? Pasca abis kejadian Belatung, Oke. pasca kejadian Belatung, kejadian lagi yang salah satu bahan makanan tadi hilang. Terus kan banyak efek yang aku rasakan dan aku susah menggambarkannya di sini karena itu tuh seperti not real kalau aku ceritakan, tapi itu terjadi. Nah, jadi aku putuskan. Terus ada masalah pribadi juga waktu itu, aku putuskan untuk pindah ke Jakarta. Nyebrang laut dong Ki ke Jakarta. Dan mitosnya ketika kita nyebrang laut, kalau memang itu diguna-guna, Oh iya. hilang. Hilang. Iya. Dan pun kalaupun misalkan kita mau ini kita di Sumatera ya. Kalau misalkan mau santet orang di Jawa atau sebaliknya, Nggak bisa. Itu nggak bisa. Iya, Kak Ida percaya itu? percaya. Aku tuh besar di. Iya. Jadi aku pernah lihat juga tetanggaku perutnya besar. Banyaklah hal di sana yang nggak. Ya maksudnya gini Ki. Dari kecil aku sudah lihat hal-hal yang seperti itu. Aku besar di, nggak bisa disebutkan lah nya mana. Jadi memang letaknya di mana gitu ya kan. Kan juga kan luas gitu. Jadi udah terbiasa dengan hal-hal yang seperti itu. Hal-hal yang kita kan gaib. Ya. Nah, tapi sebentar, kita tahan dulu Kak Ida ya.
Mungkin teman-teman ada apa ya maksudnya ya? Kayak ada jawaban kenapa Dari cerita ini ya, Iya, kenapa tadi katanya kan waktu Kak Ida ke Jakarta nyebrang. nyebrang Itu job kan aku tuh. job rame ya. Job aku itu langsung rep. Iya. Aku reguler dapat, kerja kantor dapat, terus aku juga MC dapat, band juga dapat, dan WO juga aku dapat. Nah, di sini saya mau kasih mungkin teman-teman Yopoyo ada jawaban. Barangkali nih, apa alasan kenapa sesuatu yang dikatakanlah itu misnya seperti guna-guna atau pelet santet ya, itu nggak bisa dilakuin Beda pulau. beda pulau antara Sumatera dan Jawa. Nah, mungkin teman-teman ada pertanyaan bisa nanti tulis di kolom komentar ya Kak Ida. Ya, siap. Lanjut Kak Ida. Nah, jadi sampai di sana tuh job aku banyak dan aku share itu di Instagramku. Mungkin buat teman-teman yang penasaran, waktu aku ngejob waktu itu kalau yang ngikutin aku di story aku tuh penuh. Nah, yang di wall ada beberapa yang aku share. Nah, mungkin boleh lihat. Nah, setelah balik dari sana, aku tuh ada dapat satu kerjaan yang memang harus diambil berkasnya di Bengkulu. Ternyata pas nyampe di sini takdir lagi balik. Ibu aku seminggu aku di sini, ibu aku pergi wafat. Jadi alhasil aku putuskan kayaknya aku belum boleh lagi deh balik ke Jakarta. Padahal barang aku semua tinggal di Jakarta gitu. Jadi bener-bener aku tuh down to earth banget waktu itu tuh. Udah jatuh ketimpa tangga, kayak mau dikubur pula gitu. Hancur aku waktu itu. Tapi berkat pertolongan Tuhan, Ki, aku bisa bangkit secepat itu. Sehingga jadilah aku sekarang. Sempat hancur agak 2-3 bulan oleh karena banyaknya masalah yang ada. Dan overthinking ya. Ini nih beneran dibuat atau tidak, overthinking. Jadi rentetan yang aku alami membuat aku overthinking untuk berpikir ke sana. Apakah ini, apakah ini. Tetapi balik-balik ya sudah, pertolongan Tuhan menyelamatkan aku. Dan puji Tuhan sampai detik ini aku bisa berdiri di sini. Hai buat semuanya. I'm okay. Syukur. Nah Kak Ida, waktu kesini memang nggak ada lagi istilahnya Kak Ida itu kan dari Jakarta balik lagi ke sini. Nggak ada lagi istilahnya Kak Ida ngerasain hal yang misalnya kayak usaha jadi agak seret gitu atau Ngerasain sampai sekarang. Sampai sekarang. Jadi sampai sekarang tuh belum full. Jadi belum seperti yang energiku waktu dulu. Gitu. Ini nggak tahu, kalau hati aku sudah sangat-sangat pulih. Dan semua mindsetku juga udah semangatnya udah on fire banget. Tetapi di sisi lain ada beberapa hal yang aku rasakan kayaknya balik lagi ke aku. Tetapi aku sekarang ini nggak mau berpikir jelek. Aku cuman sekarang ini doa serahin ke Tuhan. Aku percaya teman-teman Yopoyo, rezeki, maut, hidup, jodoh itu sudah ada yang ngatur, ada takarannya. Jadi kalaupun sekarang aku ditutup manusia, 1-2 orang menutupku, Tuhan membuka 200 jalan untuk rezekiku balik. So. Aku percaya itu, ya kan? Kalau di Muslim insya Allah, ya kan? Nah, di dalam nama Tuhan aku melangkah, aku percaya yang pastinya aku tidak mau menyakiti siapapun, dan di masa laluku pun aku tidak menyakiti seseorang dengan guna-guna dan lain sebagainya, jadi aku nggak perlu takut. Karena kan yang namanya guna-guna ini ada masanya, Ki. Bener. Jadi nggak apa-apa, terusin aja sekarang ini. Nah, sampai di mana? Gitu nah. Toh terbukti juga, I'm fine. Aku di sini, aku baik-baik aja. Gitu nah. Walaupun ada efek-efek lainnya, tetapi sampai saat ini aku dibuat Tuhan tidak kekurangan apapun, walaupun aku harus berjuang. Nah, akhirnya aku putusin pindah lagi ke Bengkulu karena waktu itu hancur banget aku ya, Ki, ditinggal ibuku dan semua kerjaan hancur dan lain sebagainya, efek dari itu. Nah, akhirnya aku putusin lagi, aku ke makam ibu dulu kan, makamin 10 hari aku baru balik. Dan akhirnya aku berdoa, aku harus gimana, sementara keadaan hancur ini. Mau balik ke Jakarta mesti biaya lagi, nggak balik sementara di sini kerjaan udah hancur banget. Nah, akhirnya aku balik karena keluarga ada urusan, anak-anak ada urusan, aku balik dulu. Nah, pada saat itu aku dikasih pencerahan sama Tuhan dan akhirnya aku bisa buka kantor Marta Elif dan rekan saat ini.
Syukur. Puji Tuhan, alhamdulillah. Ya, panjang cerita Ki. Dan sampai saat ini pun aku masih berjuang karena membuka itu adalah hal yang mudah. Yang sulit adalah mempertahankan. Sama dengan hubungan. Hubungan itu, jatuh cinta itu cepat Ki. Benar, iya. Semua orang mudah mengalami jatuh cinta. Dan paling indah adalah saat PDKT. Tapi proses mempertahankannya itu nggak semua orang mampu. Kalau semua orang mampu, termasuk aku gagal juga kan, nggak ada orang cerai, kan begitu. Nggak ada orang gagal. Tapi itulah pelajaran hidup kita Ki. Jadi dari hal ini, aku sekarang ya mungkin dibilang religi nggak religi lah ya Ki. Tetapi mencoba aku lebih baik lagi dari versi aku yang kemarin. Mencoba untuk lebih baik lagi bukan ke orang lain tapi dalam diriku. Sekarang dibenari dari dalamku dulu. Kak Ida, dari sekian banyak cerita tadi yang Kak Ida sampaikan kepada teman-teman, kan banyak hal berat yang Kak Ida alami. Ya, Apa yang membuat Kak Ida sampai sekarang masih bisa bertahan, masih ceria, ikhlas, dan ya bisa dibilang Kak Ida cukup bahagia sekarang? nah ini Ki, banyak sekali teman-teman aku tuh yang bilang, wah kakak ini ya, kalau yang dekat ya, dia tahu permasalahan aku. Sampai dia bilang bertubi-tubi banget Kak tahun lalu. Kalau orang lain mungkin lah gantung diri, ada yang bilang seperti itu. Tetapi ini kalau aku rasakan Ki, ini adalah pertolongan Tuhan. Percaya nggak percaya, kuasa Tuhan itu jauh lebih besar daripada kuasa kita dan kuasa apapun. Aku pernah mau mati 4 kali, tapi nggak jadi Ki, karena kuasa Tuhan juga. Bahkan udah masuk ICU 3 hari aku nggak sadar, tapi Tuhan tolong. Dan kali ini pun Tuhan melewatkan semuanya dengan baik. Aku tuh merasa I'm the lucky one gitu. I'm the lucky one in the world gitu. Nah, maksudnya seperti ini. Aku adalah orang yang beruntung banget. Beruntung karena aku disayang Tuhan. Jadi sejelek apapun, sebelangsat apapun aku kemarin, Tuhan tetap menyelamatkan aku. Nggak semua orang itu dapat cerita aku. Nah, satu lagi Ki. Kenapa aku bisa sampai kuat dan segala macam? Itu juga pertolongan Tuhan. Kalau nggak ada hayat Tuhan di dalam aku, ini nggak akan bisa Ki. Karena gini, kalau orang lihat casing aku Ki, kemarin itu nggak ada yang percaya kalau aku sampai seterpuruk itu. Nggak ada yang percaya aku sesusah itu. Bahkan sampai detik ini pun aku selalu keep tentang kesedihan aku. Bukan munafik, tapi memang aku diajarkan untuk tidak mengeluh. Dan itu bukan dibuat-buat. Aku juga sendiri heran, aku masih bisa dengan sebanyak ini masalahku saat ini, aku masih bisa sekuat ini, seceria ini. Bahkan orang datang kepadaku dengan meminta tolong ataupun meminta nasihat tentang kehidupan dan juga masalahnya. Dan itu bukan karena aku yang mampu, Ki. Tuhan yang memampukan aku. Tentang nasihat. Ya. Nah, Kak Ida. Banyak banget. Barangkali Kak Ida ada nasihat, wejangan dari cerita yang pernah Kak Ida alami buat teman-teman Kak Ida. Jadi kalau untuk masalah, karena ini tema kita mistis, tema kita dari tadi guna-guna dan lain sebagainya, buat semua yang nonton Yopoyo, nggak usah takut, jangan pernah takut. Sebesar apapun kuasa di dunia ini, masih ada kuasa Tuhan di atasnya. Jadi garis besarnya adalah kalau memang itu rezeki kita, kalau memang itu jodoh kita, kalau memang itu takdir kita, kalau memang itu semua sudah takaran kita, semua akan kembali pada kita. Kalau memang itu harus terjadi sama kita, ya itu sudah seizin Tuhan juga. Jadi jangan pernah takut ditutup orang. Satu ditutup orang, pasti Tuhan akan buka jalan yang lainnya. Jadi jangan pernah takut, jangan pernah putus asa. Kita dibuat jatuh, itu memang sudah rencananya. Agar seperti ini Ki. Lu tahu berlian gak Ki? Apa? Berlian. Berlian tahu. Berlian itu ketika dia masih menjadi batu tidak berharga. Maksudnya tidak semahal ketika dia sudah jadi. Ketika sudah jadi anting-anting, cincin dan juga kalung atau mahkota, itu harganya luar biasa. Di sini yang perlu digarisbawahi adalah proses bagaimana membuat anting-anting. Dia harus dibakar, dia harus direndam dulu dengan zat kimia, dia harus diukir, dikikis, dipotong, ya kan?
baru dibentuk. Baru terbentuk dipasang lagi dengan emas atau emas putih atau emas kuning, baru bisa kita beli dengan harga yang mahal. Kita pun demikian. Kalau kita tidak mengalami hal-hal yang menyakitkan, kita nggak hidup. Iya. Nah, kalau kita nggak mengalami hal-hal yang menyulitkan kita nggak ada niat untuk berjuang. Iya kan? Kalau kita dikasih flat terus, malah kita lupa diri, Ki. Jadi poinnya ketika kita menerima masalah seberat apapun, jangan merasa putus asa. Seperti bola ketika dilempar ke bawah, pantulannya akan lebih tinggi ketika kita kuat proses di bawahnya. Itu sih menurut aku. Dan contohnya sekarang sebagai Agak wanita berat. yang kuat. Agak Wonder Woman ya aku ya. Iya. Tapi sekuat-kuatnya wanita, apa yang pernah waktu posisi Kak Ida paling di bawah itu waktu kapan? Kalau ditanya waktu kapan, itu ketika aku kehilangan ibu aku. Itu adalah hal terberat buat aku. Aku kehilangan semuanya nggak terlalu berat. Masalah uang, udah beberapa kali aku bangkrut. Masalah yang lain juga demikian. Tapi ketika kehilangan ibu, ternyata kayak gini sakitnya, Ki. Aku nggak bisa menggambarkannya. Mungkin untuk teman-teman yang nonton Yopoyo akan tahu rasanya kalau mereka udah mengalaminya. Rasanya nggak bisa dilukiskan, tapi ada hal yang hilang. Dan sampai berbulan-bulan aku linglung. Karena aku ngerasa biasanya ada yang nanya aku. Nanya keadaan aku, terus tanya masalah aku. Terus ada tempat aku cerita bagaimana semua yang terjadi. Tapi sekarang gak ada. Nah itu yang membuat aku terasa berat, sangat berat. Aku kehilangan semuanya, aku nggak terasa berat menurut aku ya. Tapi ketika kehilangan ibu, dunia aku hancur. Hancur banget. Hancur apa? Nggak bisa dilukiskan, Ki. Yang pasti sakit banget. Aku sampai nggak bisa tidur 2 bulan. Susah, tunggu subuh dulu aku baru tidur. Karena aku kehilangan pegangan. Yang biasanya ada tempat aku ngadu, sekarang nggak ada. Itu yang menyakitkan aku. Mungkin Kak Ida ada yang mau disampaikan buat ibu, barangkali ibu dengar di sana Kak Ida. Tenang di surga. Dan maafin aku karena belum jadi ngumrohin ibu. Ibu aku Muslim, Ki. Jadi aku beserta nenekku Kristen. Jadi aku pernah punya nazar yang sampai saat ini juga belum bisa aku kabulkan, yaitu ngumrohkan ibuku. Dan itu adalah jadi salah satu penyesalan terbesar dalam hidupku karena belum bisa tercapai di poin itu. Tapi di 2 lebaran ini aku sempat cuci kaki ibuku. Sehingga hal itu yang agak meringankan aku sempat minta maaf. Dengan setiap kekurangan aku, kesalahan aku sebagai anak. Itu aja sih. Oke.
Thank Kak Ida. Fine. Fine. Tetap jalani hidup, Iya. semangat. Oke, teman-teman, Jadi melo kita. mungkin Ki. ya Terbawa suasana ya, jadi melo. mulai dari mistisnya tentang kehidupannya dapat ya. Sebenarnya apa ya? Kita hidup di dunia ini memang semata-mata jalani hidup ya untuk berserah diri kepada yang di atas, kepada Tuhan. Semoga di cerita ini kita semua mendapatkan seperti wejangan dan nasihat dari Kak Ida juga. Dan buat teman-teman yang baru gabung di channel YouTube Yopoyo, jangan lupa untuk subscribe dan ikutin semua nih akun media sosial Yopoyo. Bersama saya Reki, ketemu lagi di cerita selanjutnya, and peace. Kak Ida, thank you. Terima kasih Ki, sampai jumpa. Oke. Yo po yo. Iya. Iya nih ya.